Ya, Shalom. Hari ini kita bertemu kembali bersama saya Pendeta Muda Widi Laksana. Hari ini kita akan belajar ketika kita bicara tentang penggembalaan, selalu kita langsung tersirat bahwa gembala sidang atau gembala jemaat atau pendeta Tetapi apakah betul penggembalaan selalu harus dilakukan oleh pendeta atau pemimpin umat? Nah, kita akan belajar hari ini tentang penggembalaan. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Mari kita akan membacakan. Saya akan membaca bagi saudara. Gembalakanlah domba-dombaku, ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yudas berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah. Perhatikan, rekan-rekan. Saya mau tanya, ketika kita membaca ayat ini, posisi Petrus, apakah sudah menjadi pemimpin para rasul? Posisi Petrus, apakah sudah menjadi orang yang sudah mendapatkan pengurapan khusus untuk menjadi gembala umat? Nah, Petrus ini kan gembala umat juga, Nah, saya jawab belum, Dan saat Yesus mengatakan ini, dia belum menjadi pemimpin umat, dia belum menjadi pemimpin rasul. Tetapi ketika Tuhan datang kepada dia dan Tuhan memberikan mandat, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, rekan-rekan, ketika kita bicara tentang penggembalaan, kita berbicara tentang panggilan. Di dalam Matius pasal yang ke-28, Tuhan pernah menyiratkan hal ini ketika Yesus mau naik ke surga. Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan 20, di situ katakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan, perintah ini bukan diberikan untuk salah satu atau rasul yang khusus, tetapi kepada semua orang, yaitu murid-murid Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan, ajarlah mereka. Ini adalah salah satu bagian dari tugas seorang gembala, yaitu apa? Mengajarkan perintah Tuhan, mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh para domba-domba. Penggembalaan dengan gembala sidang sangat berbeda. Penggembalaan berbicara tentang panggilan,
Gembala sidang berbicara tentang jabatan. Penggembalaan berbicara tentang mandat. Gembala sidang berbicara tentang peran. Nah, saudaraku, jangan kita mengatasnamakan Tuhan dan memikulkan tanggung jawab kepada rohaniwan atau gembala sidang terkait dengan tugas penggembalaan. Ya, saya sedikit berbeda tentang perspektif tentang penggembalaan. Penggembalaan harus dikerjakan oleh seluruh jemaat. Ya, tim penggembalaan adalah gembala sidang, majelis, dan umat Tuhan. Siapapun yang masuk, yang masih menjadi bayi rohani, dia harus digembalakan. Bukan hanya oleh gembala sidang, tetapi juga oleh umat Tuhan. Nah, kembali lagi rekan-rekan. Nah, ketika kita bicara tentang Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, ya di situ kalau kita mau belajar, firman Tuhan mengatakan, ya, ketika Tuhan tanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini diulangi dari ayat 15, 16 sampai ayat yang ke-17, 3 kali. Gembalakanlah domba-dombaku. Ada 2 kata, gembalakanlah. Yang kedua, domba-dombaku. Nah, ternyata ya, ketika saya menyelidiki hal ini, ya, ayat yang ke-15, kata gembalakanlah itu menggunakan kata bosko di dalam bahasa Yunani, yaitu berarti memberi makan. Ya, jadi gembalakanlah, bosko, beri makan. Ya, kalau ayat yang ke-16, gembalakanlah itu menggunakan kata poimaino. Poimaino berarti memelihara. Kalau tadi bosko, memberi makan. Kalau yang kedua di ayat 16 yaitu menggunakan kata poimaino, yaitu memelihara. Nah, baru ayat 17 diulangi lagi oleh Tuhan. Kata gembalakanlah ini menggunakan kata bosko, memberi makan lagi. Nah, dari hal ini kita dapat belajar, gembalakanlah domba-domba. Ketika kita berbicara tentang penggembalaan, berarti berbicara tentang pemeliharaan. Yang kedua, berbicara tentang memberi makan. Seorang murid Tuhan, seorang pengikut Tuhan, seorang anak-anak Tuhan memiliki mandat di dalam hidupnya. Untuk apa? Menjadi pemelihara jiwa. Yang kedua, menjadi apa? Berkat. Menjadi orang-orang yang mengajar, yang memberi makan orang-orang yang dibawa, yang dipercayakan kepadanya. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi berkat. Tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi teladan. Tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi sumber inspirasi bagi orang. Kenapa? Karena kita sudah dimandatkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk gembalakanlah, menggembalakan. Memberi makan. Yang kedua, memelihara. Ya. Nah, mari kita lihat. Ya. Ketika kita berbicara tentang 2 hal ini, rekan-rekan, bahwa penggembalaan itu bukan berbicara tentang jabatan, tetapi berbicara tentang mandat untuk kita kerjakan, yaitu untuk melayani jiwa-jiwa. Siapapun saudara, siapapun Anda yang mendengar video ini, Anda adalah gembala jiwa. Anda adalah orang yang ditetapkan oleh Allah
untuk menjadi teladan, untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku, yang kedua, bukan hanya gembalakanlah, tetapi domba-dombaku. Nah, kata domba-dombaku ini kalau kita gali ya, di ayat 15, 16, dan 17 ini memiliki ada perbedaan sedikit ya. Di ayat 15 Tuhan menggunakan kata domba-dombaku, itu menggunakan kata yang berarti anak-anak domba ya, kalau dalam King James ya, itu kata domba di ayat 15 itu menggunakan kata lambs ya, yaitu anak domba. Tapi kalau di ayat yang ke-16 dan 17 kata domba ini menggunakan kata sheep ya, walaupun dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru bahasa Indonesia ya ditulis domba ya. Nah, kembali lagi, yang pertama, bukan hanya Tuhan memandatkan untuk kita mengembalakan domba-domba atau jiwa-jiwa dengan memelihara mereka dan memberi makan atau menjadi berkat untuk mereka. Yang kedua, Tuhan memandatkan kepada kita untuk kita memelihara mereka semua aspek ya. Kalau kita melihat tadi ya, anak domba dan domba dewasa. Domba, anak domba, yaitu mereka yang belum mengerti firman dan tidak hidup di dalam firman. Jadi mereka yang di luar Tuhan atau yang ikut Tuhan tapi masih bayi rohani, kita harus gembalakan. Pelihara jiwa mereka, layani mereka. Yang kedua, orang-orang yang apa? Domba yang dewasa juga ya, orang-orang yang sudah mengerti firman, yang mengerti kedalaman firman Tuhan, kita tetap harus melayani. Nah, ini berbeda. Mereka yang menjadi bayi rohani atau yang masih menjadi lamb tadi, anak domba tadi, kita melayani mereka dengan cara yang berbeda, yaitu dengan apa? Yang mengasuh mereka. Nah, ini memang perlu hati yang hati yang mau berkorban, hati yang rela, bahasa Jawanya ngemong gitu ya. Ngemong itu memelihara lah ya, memelihara mereka, terus memberikan pantauan kepada mereka gitu ya. Nah, ini cara kita merawat mereka ya. Kalau kita tidak punya kekuatan untuk mengarahkan ya, gunakan telinga kita, layani mereka dengan cara apa? Mendengar dengan hati, mendengar dengan pikir, mendengar dengan mata kita ya. Layani mereka dengan cara bagaimana? Memperhatikan ya. Saya tahu saudara dan saya punya kesibukan yang pribadi gitu ya, private gitu. Kita punya yang namanya panggilan untuk melayani keluarga, betul. Tetapi kita juga harus melayani jiwa-jiwa di sekitar kita, memberikan waktu kita untuk mendengar mereka, mendoakan mereka, dan mungkin memberikan masukan-masukan yang berarti untuk mereka, bangun hidup mereka. Nah, ini bagi siapa? Bagi domba yang kecil tadi, lamb tadi. Yang kedua, melayani mereka yang domba dewasa. Caranya bagaimana? Saling menghargai, saling menghormati, saling membangun, saling berdiskusi. Nah, ini namanya saling memelihara. Nah, perhatikan rekan-rekan bahwa hidup kita mendapatkan mandat oleh Allah menjadi gembala-gembala jiwa, gembala-gembala domba yang hilang dan yang belajar firman. Nah, mari saat ini
kita menyadari panggilan kita, bahwa saudara dipanggil Tuhan itu untuk mengembalakan jiwa-jiwa. Jadi itu bukan hanya tugas Pak Gembala, sidang, para rohaniwan atau majelis, tapi untuk kita semua. Kenapa? Karena firman ini sudah sampai kepada kita. Seperti Petrus mendapatkan panggilan itu, sekarang Spirit itu hadir sampai kepada kita. Nah, saat ini biarlah kita menyadari panggilan kita, dan biarlah kita mengerjakan panggilan kita dengan sungguh-sungguh sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Tetap semangat, tetap kerjakan panggilan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.